Cek. Tes. Cek. Enggak, sudah tinggal sana volumenya. Tes. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita membahas surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Namun sebelumnya membawakan mukadimah dari surat Asy-Syura ayat yang ke-52, menjelaskan tentang pentingnya kita memahami Al-Quran atau mempelajari tafsir Al-Quran. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kata Allah, kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dari sisi kami. Ruh dari sisi kami yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran itu kata Allah adalah ruh. Sama ruhan. Kenapa Al-Quran dinamakan ruh? Li'anna ruha yahya bihil jasad. Karena ruh itu yang menjadikan badan menjadi hidup, atau yang menghidupkan jasad itu adalah ruh. Wal Qur'anu tahyatil qulubu warruh wal arwahu. Maka Al-Quran itu yang menghidupkan hati dan jiwa. Nah, dan hati kalau mati karena tidak ada Al-Quran padanya, orang yang tidak memahami Al-Quran itu hatinya mati. Dan orang yang telah mati hatinya berarti dia telah mati walaupun badannya hidup. Nah, wa tahya bihi masalihud dunya wad din. Dan juga dengan Al-Quran itu hidup segala permasalahan dunia atau kebaikan-kebaikan dunia dan agama itu hidupnya dengan Al-Quran. Lima fihi minal khairil katsir, karena Al-Quran itu isinya kebaikan yang banyak. Wal ilmu katsir, dan ilmu yang penuh. Wa huwa mahdu minnatillahi ala rasulihi wa ibadihi mu'minin. Maka Al-Quran itu merupakan karunia, inti karunia Allah terhadap Rasulnya dan terhadap hambanya yang beriman. Min ghairi sababin minhu, tanpa sebab dari Rasul dan hambanya. Artinya hamba itu kondisinya mati sebelum, maka Al-Quran diturunkan dan untuk menghidupkan hati-hati yang dengan hidupnya hati itu manusia dianggap oleh Allah SWT dan dikatakan hidup. Makanya di sini Allah katakan Al-Quran itu sebagai ruh. Kita masuk ke tafsir
sama ayat surah Al-Fatihah ayat yang 7. Allah berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qauluhu siratal ladzina an'amta, firman Allah, jalannya orang yang engkau telah beri nikmat mereka. Ini siratal ladzina an'amta disebut atfu bayanin atau bayanan, penyambung untuk memperjelas. Di qaulihi ta'ala terhadap firman Allah, as-siratal mustaqim. Ini ayat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Nah, ini siratal ladzina an'amta. Maka ini penjelasan dari ayat 6. Disebut al-bayan. Penjelasan dari ayat 6. Walladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Humul madhkurun fi qoulihi ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya. Wa man yuti'illaha war rasula, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, wassalihin, orang-orang syahid dan orang-orang saleh. Hasuna ulaika rafiqa, mereka itu sebaik-baik teman. Maka orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang selalu kita minta kepada Allah 17 kali dalam sholat sehari semalam, kita minta kepada Allah 17 kali, minta agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Siapa orang yang berada di jalan yang lurus? Mereka ada 4 orang yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa mereka? Yang pertama adalah para nabi. Yang kedua, siddiqin, ini orang yang jujur. Jujur itu cocok, artinya jujur itu cocok antara badan dan hatinya. Waswada, orang syuhada, orang mati syahid, wassalihin, orang-orang saleh. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu teman yang terbaik. Qaulu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala selanjutnya ya, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang dilaknat. Siapa mereka? Yahudu, mereka itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang sekarang dipimpin siapa? Netanyahu. Nah, itu mereka ini. Mereka itu orang-orang malu, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa kullu man alima al-haq wa lam ya'mal bihi. Masuk orang yang dilaknat oleh Allah adalah setiap orang yang mengerti, mempunyai ilmu yang benar tapi tidak mengamalkan. Ngerti yang haram, ini haram tapi tidak diamalkan. Ngerti ini perintah,
sholat itu perintah, ngaji itu perintah, dia tidak sholat, tidak ngaji, maka mereka itu maghdub, bukan di jalan yang lurus. Wa qauluhu ta'ala walad dhalin, bukan jalannya orang yang sesat. Hum Nasoro, mereka itu orang Nasoro. Qabla bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man amila bi ghairil haqq jahilan bihi, termasuk orang yang sesat adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Kullu man amila bi ghairil haqq, setiap orang yang beramal tanpa al-haq, tanpa ilmu. Kalau mau beramal harus dipastikan dulu ilmunya. Makanya Rasul mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah, setiap mengada-ngada dalam agama itu disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah itu ngada-ngada, beragama tanpa dalil, namanya dhalal, sesat. Maka orang beribadah kepada Allah tanpa dalil itu bukan orang yang berada di jalan yang lurus. Nah, walaupun mereka melakukan ibadah, kalau nggak ada dalilnya, itu bukan jalan yang lurus. Wa fi qoulihi ta'ala, dalam ayat tadi, ghairil maghdubi alaihim qira'atan sab'iyatan. Alaihim ini ada dua cara bacanya. Kalau disebut qira'atan, ini boleh baca salah satunya, atau boleh misalnya jadi imam waktu sholat maghribnya baca yang pertama, misalnya baca yang kedua. Ihdahuma, yang pertama di duma al-ha, di doma haknya ini. Berarti bacanya gimana? Alaihum ghairil maghdubi alaihim, itu boleh, benar bacanya. Wasaniyatu, yang kedua kasriha, di kasroh, berarti alaihim. Jadi misalnya kita pernah mendengar alaihum atau alaihim, itu sama-sama benar. Wa'lam, ketahuilah, annal qira'ata allati laysat fil mushaf, hendaknya sesungguhnya membaca yang tidak ada di mushaf, bacaannya menyelisih yang tertulis di Al-Quran. Allati baina aydin nas, yang Al-Quran yang ada di manusia. La tambagi al-qira'atu biha, hendaknya jangan baca, kalau jadi imam jangan membaca bacaan yang menyelisih yang tertulis. Indal amah, kalau di hadapan atau menjadi imamnya orang awam. Beda kalau pesantren misalnya, yang di sana sudah dipelajari macam-macam mazhab bacaan. Kenapa ini tidak boleh? Diwujuhin salah satin, dengan 3 alasan. Al-wajhul awal, alasan pertama, annal ammah, bahwa orang awam, idza ra'au hadzal Qur'an al-'azima, mereka kalau melihat Al-Quran yang mulia ini, alladzi qad mala'a qulubahum ta'zima, yang Al-Quran ini sudah mereka agungkan di hati mereka. Al-Quran ini sudah barang yang agung di hati mereka. Waktu dan mereka telah memuliakan Al-Quran. Jika ra'au marratan kada wa marratan kada, tapi kalau kemudian mendengar ada pembaca kok alaihim, tanazzala manzilatahu, maka turun derajat Al-Quran di kalangan orang awam.
Nah, di annahum awamun la yufarriqun, karena mereka awam, tidak bisa membedakan, itu dikira imamnya itu main-main. Nah, padahal itu sudah imam pilihan, bacanya enak. Jadi kok ada ibu, ada ini, sehingga Al-Quran itu turun keagungannya di hati orang awam. Itu alasan pertama. Kenapa baca Al-Quran tidak boleh menyelisihi yang tertulis. Al-wajhu tsani, yang kedua, alasan kedua, annal qari'ah, bahwa pembaca yattahimu bi annahu la ya'rifu, dikira atau dianggap oleh orang awam itu dia tidak ngerti cara baca. Bi annahu qara'a indal 'amma bima la ya'rifunahu, karena dia membaca di kalangan orang awam dengan bacaan yang mereka tidak tahu. Yang mereka tahu alaihim, ini kok bacanya alaihim. Nah, fayabqa hadzal qari'u hadithul awam fi majalisin, sehingga mereka menjadi buah bibir, nah, dihibai, dirasani majelis-majelis mereka. Itu imam itu bacanya enak, tapi kok bacanya alaihim. Nah, jadi celaan, jadi tandaan nanti, nah itu nggak baik. Al-wajhu tsalits, yang ketiga alasannya, annahu idza ahsanal amidon, kalau orang awamnya itu masih bagus keyakinannya bihadzal qari, dengan qari ini, nah, wa anna indahu ilman bima qara'a, dia meyakini bahwa imamnya ini memang punya ilmu, mau baca alaihim dia punya ilmu. Fadhahaba yuqallidu, sehingga orang awam tadi mengikuti, taklid padanya. Bagaimana yuktibu, kadang bisa jadi salah, nanti karangan sendiri malah. Lumayyaqra'ul Qur'an la ala qira'atin mustaq, sehingga dia diyakini bahwa nggak apa-apa ya baca Al-Quran walaupun nggak sama dengan tulisannya. Nah, wala ala qira'atin tali alladzi qara'aha, sehingga dia membacanya seenaknya sendiri, tidak boleh. Itu katanya imam itu nggak apa-apa. Wahai mafsadatun, yang demikian ini baru. Walihada wala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hadithun nasa bima ya'rifun. Bicaralah atau sampaikan kepada manusia itu sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Atuhibuna an yukadziballaha wa rasulahu, maukah kamu, sukakah kamu Allah didustakan dan Rasulnya didustakan? Kenapa? Karena penyampaiannya di luar jangkauan mereka. Waqala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata lima sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna la tu'jizu qauman haditsan, sesungguhnya engkau tidak berbicara dengan suatu kaum, la tablughu uquluhum, yang tidak dijangkau oleh akal mereka, illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali akan menimbulkan fitnah di kalangan mereka. Nah, itu malah tengkar mereka. Kamu nggak paham. Nah, paham saya, paham kamu yang nggak paham. Akibatnya ini karena apa? Penyampaiannya tadi terlalu tinggi, ya, di luar akal mereka. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lama sami'a Hisham Ibnu Hakim ketika beliau mendengar Hisham bin Hakim yaqra'u ayatan, dia pernah membaca ayat Hisham ini, lam yasma'ha Umar al-wajhi alladhi qara'aha Hisham. Umar mendengar bacaannya Hisham ini bacaan yang belum pernah didengar, beda. Khosamahu ila Nabi, maka diadukan oleh Umar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi alaihi salatu wassalam di Hisham, maka Nabi mengatakan kepada Hisham, Iqra, bacalah Hisham. Falamma qara'a qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha unzilat. Begitu diturunkan memang seperti itu bacaannya, seperti bacaannya Hisham. Maka Nabi SAW di Umar, kemudian Rasul mengatakan kepada Umar, Iqra, bacalah ya satu ayat itu. Falamma qara'a, setelah Umar membaca, qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi mengatakan, hakadha unzilat, demikian juga diturunkan. Artinya diturunkan dua kali dengan bacaan yang berbeda, ya. Nah, sehingga tidak ada yang salah. Hisham ya benar, Umar ya benar, karena memang dibaca sesuai turunnya, cuma beda ketika yang didengar oleh Hisham dan yang didengar oleh Umar. Li'anna al-Qur'ana, karena Al-Quran itu unzila ala sab'ati ahrufin, diturunkan dengan 7 huruf atau 7 cara bacaan, hingga disebut 7 madhab. Nah, Fakana nasu yaqra'una biha, maka manusia membaca dengan 7 bacaan pada masa Nabi. Hatta jama'aha Utsman radhiyallahu anhu, sampai dikumpulkan Al-Quran itu oleh Utsman ala harfin wahidin, dalam satu bacaan. Kapan itu dikumpulkan? Hina tanaza'an nasu, yaitu ketika manusia berselisih di hadil huruf ahruf. Manusia mulai timbul perselisihan, permusuhan gara-gara bacaan ini. Bahwa radhiyallahu anhu, maka Utsman itu khawatir an yastaddal khilaf, nanti malah menjadi permusuhan gara-gara beda baca. Fajama'aha fi harfin wahidin, sehingga oleh Utsman dikumpulkan dalam satu bacaan. Wa harfu Quraisy, yaitu bacaan Quraisy. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam alladzi nuzila alaihi al-Qur'an bu'itha minhum, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus dan Al-Quran diturunkan pada Rasulullah yang Rasul itu dari Quraisy. Wa nusiyat al-ahruful ukhra, maka yang lain dilupakan. Fa idza kana Umar radhiyallahu anhu fa'ala ma fa'ala bi sahabi, kalau Umar saja itu terjadi seperti itu dengan Hisham yang sama-sama sahabat, fama baruka bi'ami, bagaimana nanti dengan orang awam. Yasma'u kata qra'u wa ilu qira'atil mushaf, ketika mendengar engkau membaca Al-Quran, bacaan yang tidak tertulis di mushaf, al-ma'ruf indahu, yang sudah mereka kenal, yang mereka sudah hafal. Nah, walhamdulillah, madamal ulama muttafiqin, para ulama itu sepakat ala annahu la yajibu an yaqra'al insana bi kulli qira'atin. Para ulama sepakat bahwa tidak wajib manusia itu untuk membaca 7 cara tadi, 7 madhab tadi.
Wa annahu law iktasara ala wahidatin minal qiraat fala ba'sa. Membaca dengan satu bacaan Utsmani gitu di Indonesia itu disebut Quran Utsmani ya. Nah beliau yang mengumpulkan mengikuti bacaan Quraisy disebut mazhab mushaf Utsmani. Nah, padaan fitnah itu wa asbabwa sehingga hilanglah fitnah dan sebab-sebabnya. Nah. Al-Fawaidu faidah dari ayat ini. Surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Min fawaidil ayataini termasuk di antara faedah dua ayat ini 6 dan 7. Dzikrut tafsil ba'dal ijmal. Ayat 6-7 ini menyebutkan rincian setelah di ayat ke-5 disebutkan globalnya. Di ayat 5 Allah sebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Wa hadza mujmalun, ini global. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat. Wa hadza mufassalun, maka ini rincian dari ayat sebelumnya. Li'annal ijmal, karena global, ayat-ayat yang masih global seperti ayat ini ihdinas siratal mustaqim. Sumat tafsil, kemudian berikutnya rincian. Fihi faidatun, adanya rincian setelah global itu ada faedahnya. Apa itu? Fa innan nafsa, karena jiwa orang atau hati manusia, idza ja'al mujmal, kalau ada ayat mujmal seperti ini, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah, itu nanti tatarakop itu dia nunggu yang mana ya, penasaran, mungkin penasaran. Wa tatasyawwaf litafsir, tatasyawwaf itu nunggu rinciannya, wal bayan, dan penjelasannya. Fa idza ja'a tafsir, maka ketika datang rinciannya, warada ala nafsin musta'idatin liqabulihi, sehingga ketika sudah datang rinciannya, maka jiwa itu kondisi siap, sudah menyiapkan jiwanya untuk apa? Menerima. Nah, itu faedahnya, artinya disiapkan dulu oleh Allah jiwanya itu untuk siap apa? Siap menerima rinciannya, agar betul-betul fokus di rinciannya, benar-benar mengikuti rinciannya. Apa tadi rinciannya? Kan itu cuma 4 jalannya lurus itu. Nah, itu. Jangan keluar dari jalannya orang 4 itu. Siapa itu? Para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Kata Allah, ahasuna ulaika rafiqa, mereka itu teman terbaik karena mereka itu jalan yang lurus, berada di jalan yang lurus. Suma fihi faidatu tsaniyatun, di sana masih ada faedah kedua, wahya, yaitu apa faedah kedua? Bayanun. Faedah kedua adalah penjelasan. Jadi rincian itu bayan, penjelasan. Annalladzina an'amallahu 'alaihim 'alas siratil mustaqim, bahwa mereka itu ada orang yang berada di jalan yang lurus. Penjelasan bahwa hanya mereka yang berada di jalan yang lurus. Siapa itu? 4 orang tadi. Kita sudah tahu kalau ingin berada di jalan yang lurus, jangan keluar dari jalannya 4 orang ini. Minha, di antara faedah ayat ini 6-7,
Isnadun nikmati ilallah, penyandaran nikmat kepada Allah Azza wa Jalla saja, kepada Allah saja. Bi hidayatil ladzi an'ama alaihim. Karena hanya Allah yang bisa memberi hidayah pada mereka. Li'annaha, karena hidayah itu fadlun, karunia, mahdun, itu karunia yang hanya dari Allah saja. Selain Allah SWT tidak bisa memberi hidayah. Nah, dan ini merupakan kenikmatan terbesar, karena kalau hanya dunia saja itu belum ada gunanya. Manusia cuma diberi dunia tanpa ada di atas hidayah, itu manusia tetap bukan di jalan yang lurus. Jalannya siapa? Orang yang dilaknat dan orang yang sesat. Banyak hartanya tapi dilaknat oleh Allah, ya rugi. Banyak hartanya tapi di jalan yang sesat juga merugi. Nah, untuk keluar dari jalan yang dilaknat dan yang disesatkan, dibutuhkan yang namanya apa? Hidayah. Dan itu milik Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan inqisamun nasi ila thalathati aqsamin. Ayat ini menerangkan bahwa manusia itu dibagi menjadi 3 golongan. Qismun, golongan pertama, an'amallahu alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah SWT menakdirkan kita termasuk golongan pernah ini. Golongan apa? Orang yang diberi nikmat. Wa qismun maghdubun alaihim, golongan kedua orang yang dilaknat. Nah, wa qismun, golongan ketiga adalah orang yang sesat. Nah, wa qad sabaqa bayan hadhil aqsam, telah berlalu penjelasannya. Wa asbabul khuruj anis siratil mustaqim, sebab seseorang itu keluar dari jalan yang lurus. Imma al-jahlu, bisa jadi karena dia jahil, tidak mau ngaji. Jadi kalau orang nggak mau ngaji, nggak mau belajar Al-Quran, itu belum berada di jalan yang lurus. Jalannya masih bengkok-bengkok. Nah, dan itu bahaya. Nah, nanti bisa masuk neraka dulu karena jalannya bengkok. Awil inat, yang kedua penyebabnya adalah inat. Inat itu menentang. Kalau menentang ini dia sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan. Nah, walladzina sababu khurujihim al-inat humul maghdubu alaihim. Orang yang sebab keluarnya karena menentang, mereka itu orang yang dilaknat. Siapa? Yahudi, ya. Atau orang yang sudah ngerti tapi tidak mau mengamalkan. Itu namanya inat, menentang. Wa ala ra'sihim, kepala atau dengkot orang yang dilaknat al-yahudu. Mereka adalah Yahudi, itu pentolannya. Nah, pentolannya orang yang dilaknat. Di dunia ini kalau ingin tahu orang dilaknat itu siapa, pentolannya adalah Yahudi. Sehingga Imam Sufyan al-Uyainah pernah mengatakan, man fasada'an ulama'ina fabihi, sama kita yang rusak itu kayak Yahudi. Kenapa? Karena udah tahu. Waman fasada'an ubadina, tapi kalau umatnya yang rusak, orang awamnya yang rusak, wabihi sabahun minan nasara, berarti dia serupa dengan nasara. Nah, wal akharun al-jahlu, golongan yang lain yang sebab keluarnya dari jalan yang lurus karena kejahilan. Kullu man la ya'lamul haq, setiap orang yang tidak mengerti yang benar.
sholat saja tidak tahu bagaimana takbirnya, bagaimana berdirinya, bagaimana ngangkat tangannya, bagaimana wudhunya, rukuknya, sujudnya. Nah, ngarang sendiri atau mengikuti perasaannya, tidak mengikuti. Nah, itu mereka jahil, artinya belum masuk di jalan yang lurus. Wala ra'sihim, pentolannya orang yang beragama di atas kejahilan adalah an-nasara. Nah, wahada binisbati lihalihim qablan bi'sa. Ini sebelum diutusnya Nabi. Ini an-nasara, yaitu Nasrani sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Amma ba'dal bi'sa, adapun setelah diutusnya Nabi SAW, waqad alimul haq, orang Nasara mengerti kebenaran, yaitu apa dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa khalafu, tapi orang Nasara sekarang menyelisihi, berarti sama dengan siapa? Yahud. Fasaru, maka orang Nasara sekarang hum wal Yahud sawaan, mereka dengan Yahudi itu sama. Kulum maudhubun alaihim, semuanya Yahudi dan Nasara dilaknat pada Allah Azza wa Jalla. Wa min fawaidil ayataini, yang keempat faedah dua ayat ini, ayat 6 dan 7, balaghatul Quran, tingginya bahasa Al-Quran. Hai tujaat ta'bir alal maghdub alaihim bismil maf'ul, yaitu ketika menjelaskan yang dilaknat pakai bentuk negatif, yang dilaknat itu namanya negatif. Adalu ala annal ghadab, menunjukkan bahwa laknat alaihim, laknat bagi mereka itu pasti, menunjukkan mereka itu pasti dilaknat. Nah, segini. Minha, yang kelima, faedah ayat ini, annahu yuqaddamul asyad, bahwa di ayat ini didahulukan yang paling parah, kemudian yang parah berikutnya. Jadi yang paling parah itu maudhu, yang dilaknat. Asalnya itu sebelum diutusnya Nabi, Yahudi itu lebih jelek dari Nasara. Kalau sekarang sama ya. Li'annahu ta'ala qaddama al-maghdub, karena Allah Subhanahu wa taala mendahulukan al-maghdub ala dhalin daripada ad-dhalin. Li'annahum asyaddu mukhalifatan lil haq, karena Yahudi itu sangat penyelisihannya terhadap kebenaran, minadhalin, daripada orang-orang sesat. Nah, fa innal mukhalifa an ilmin yus'abu ruju'uhu, karena orang mengisi kebenaran padahal dia tahu, itu susah untuk kembali. Bihilafil mukhalifi an jahlin, beda dengan orang yang mengisi kebenaran karena tidak tahu, itu masih lebih mudah untuk dibilangi, dinasihati, masih mudah untuk kembali. Kita dengarkan dulu. Nah, ya.
Nah, kita lanjut. Wa ala kulli hal, kata beliau, kesimpulannya, as-suratu hadhihi azimatun. Surat Al-Fatihah ini sangat agung. Karena ini inti dari Al-Quran, ya. Surat setelahnya, Al-Baqarah sampai An-Nas, itu rincian dari surat Al-Fatihah. Wala yumkin lali walali ghairi. Tidak mungkin aku atau selain aku an yuhita bima'aniha al-azimah, bisa mengerti secara utuh keseluruhan makna daripada surat Al-Fatihah ini. Lakin hada kitratun min bahrin. Tapi ini yang telah kita bahas itu hanya tetesan dari laut. Nah, setetes dari laut. Waman arada atawassu'a, barang siapa ingin membahas lebih luas surat Al-Fatihah ini, nah, fa'alaihi bi kitab Madarijus Salikin. Hendaknya kamu baca kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ada kitab sangat tebal. Nah, Madarijus Salikin ini kitabnya. Jadi takribnya nih masuk ringkasannya ya. Kita lihat ringkasannya itu berapa halaman. Macam-macam tergantung cetaknya. Jadi, dan kalau orang ingin sembuh dari penyakit-penyakit hati itu suruh baca ini, kitabnya obat terbaik. Para ulama menyarankan baca kitab ini Madarijus Salikin. Nah ini Madarijus Salikin. Kita lihat ini halaman berapa. Kalau kita ini dulu dengan majelis, akan yang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu